Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam guys. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Oke guys, bersama kami di channelnya Matematika dan TPA. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas mengenai aplikasi dari integral, yaitu volume benda putar bagian yang kedua. Jika kalian belum menonton video kita mengenai volume benda putar yang pertama, silakan ditonton terlebih dahulu guys ya. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Nah, kita lihat sedikit teorinya. Oke, andaikan kita punya dua buah fungsi, fungsi fx dan fungsi gx. Keduanya adalah fungsi yang kontinu dengan fx lebih besar sama dengan gx untuk setiap x di dalam interval tertutup a, b. Andaikan kita punya D adalah suatu daerah yang terbatas di atas oleh y sama dengan fx, terbatas di bawah oleh y sama dengan gx, terbatas di kiri oleh x sama dengan a, terbatas kanan oleh x sama dengan b. Lalu daerah D ini, luas D ini diputar ya sejauh 360 derajat terhadap sumbu x. Nah, kita lihat ini, maka persamaan yang kita bisa pergunakan adalah volume V sama dengan pi integral dari a, b f kuadrat x dikurang g kuadrat x dx. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, hampir sama seperti tadi guys. Kita sekarang punya dua fungsi fy dan gy. Keduanya adalah fungsi yang kontinu dengan fy lebih besar daripada gy untuk setiap y di dalam interval tertutup c, d. Lalu ada D, ya, daerah yang dibatasi oleh FY, GY, lalu ada X sama dengan C, X sama dengan D. Lalu daerah D ini kita putar sejauh 360 derajat terhadap sumbu Y. Maka volume yang kita peroleh adalah seperti ini. V sama dengan pi integral dari C sampai D, ya, f kuadrat y dikurang g kuadrat y dy. Nah, ini sedikit persamaan yang bisa kita pergunakan untuk menghitung volume benda putar. Oke, kita langsung melihat contoh soalnya guys. Oke, di sini dia katakan volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan x kuadrat ditambah 1 garis y sama dengan 2x tambah 1 diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat adalah. Oke, seperti kita belajar menghitung luas, ya, menghitung volume pun kita harus mencari menggambarkan daerahnya terlebih dahulu ya. Berarti ini kita harus gambarkan, kita gambarkan sumbu koordinatnya. Oke, pertama dia bilang ada Y sama dengan X kuadrat ditambah 1, berarti ini adalah fungsi kuadrat ya, adalah fungsi kuadrat yang terbuka ke atas. Oke, yang terbuka ke atas. Nah, kita ambil X-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan Y-nya adalah 0 kuadrat ditambah 1 sama dengan 1. Nah, kira-kira gambar kurva, gambar grafik dari Y sama dengan X kuadrat tambah 1 adalah seperti ini. Ya, ini 1, kira-kira gambarnya adalah seperti ini. Ya, ini adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 1. Nah, lalu berikutnya dia punya garis, ya, ada Y sama dengan 2X tambah 1, ini adalah suatu garis, ya, suatu garis, maka kita lakukan, ya, mencari titik potong X, Y-nya, ya, kita lakukan seperti ini X, ini Y, berarti X-nya kita ambil 0, Y-nya kita ambil 0. Kalau kita ambil X-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan Y-nya adalah 1. Pada saat kita ambil Y-nya adalah 0, maka kita dapatkan X-nya sama dengan minus setengah ya.
Oke, nah sekarang kita gambarkan dia ya, ini 1, ini min setengah. Oke, kalau kita gambarkan dia, ya kita buat ini Y-nya 1, lalu di sini ada min setengah, kita buat ya, lalu kita tarik garis. Nah, kira-kira seperti inilah dia. Nah, sekarang pertanyaannya, mana daerah yang akan kita putar dia? Nah, maka daerah yang akan kita putar itu adalah seperti ini. Nah, ya, inilah daerah yang akan kita putar. Nah, sekarang kita mau putar dia terhadap apa? Terhadap sumbu Y. Ya, ini sumbu Y. Sekarang kita putar dia terhadap sumbu Y. Nah, karena dia kita putar terhadap sumbu Y, maka gambarnya kita apa? Kita jadikan ya. Jadi sekarang ini jadikan sumbu Y ya, jadikan sumbu Y itu sebagai apa? Sumbu Y sebagai sebagai patokan kita ya, sebagai patokan atau sebagai sudut pandangnya ya, sebagai sudut pandang. Nah, kalau seandainya dia kita putar ya, maka kira-kira jadi seperti ini dia kita buat. Ya, kita buatlah yang mendatar itu jadi si Y. Jadi gambar kita kira-kira jadi seperti ini. Oke, nah sekarang kita lihat. Nah ini dia. Sekarang kita harus menentukan mana persamaan integral tentunya. Berarti volume ya sama dengan pi integral. Oke, ini berarti mulai dari 1 ya sampai dengan 5. Berarti dari 1 sampai 5. Nah, garis yang di atas itu kan yang merah. Yang merah ini ya kan berarti Y sama dengan X kuadrat ditambah 1. Oke, ingat kalau dia diputar terhadap sumbu Y, ini kan jadi apa? Jadi kita buat ya FY ya. Jadi F kuadrat Y dikurang G kuadrat Y DY. Kan gitu dia. Berarti kita harus apa? Ingat, FY itu kan X ya. Nah, berarti ini X-nya. Berarti kalau ini kita buat jadi X kuadrat, berarti sama dengan siapa? Y kurang 1. Maka ini kita jadikan pi ya 1,5, maka ini jadi si Y kurang 1. Oke, sudah kuadrat ya. Oke, lalu berikutnya dikurang GY. GY itu kan yang ini. Nah, garis ini adalah Y sama dengan 2X tambah 1. Berarti kalau ini kita buat 2X, berarti sama dengan siapa? Y kurang 1. Kan gitu. Berarti kalau kita buat X sama dengan Y kurang 1 per 2. Oke, berarti kalau misalkan ini kita kuadratkan jadi siapa? Berarti Y kuadrat dikurang 2Y ditambah 1 per berapa? 4 ya. Maka kita dapatkan di sini adalah Y kuadrat dikurang 2Y ditambah 1 per 4 ya, DY. Oke, sekarang kita buat lagi ya, kita ulang lagi pi 1,5 berarti ini jadi siapa? Ya, berarti Y kurang 1. Baru ini jadi min ya, berarti min Y kuadrat per 4. Kita pisah dia ya. Negatif positif. Oke, 2 bagi 4 setengah berarti Y per 2. Oke, negatif positif berarti negatif siapa? 1 per 4 ya, DY. Kan gitu. Oke, sekarang kita integralkan dia guys, maka ini jadi berapa? Oke, ini pi ya, tetapi oke ini Y. Kita kuadratkan jadi, kita integralkan jadi setengah Y kuadrat. Oke, integral dari 1 berarti min Y. Oke, integral dari Y kuadrat per 4 berarti dikurang 1 per 12 ya. 4 kali 3, Y pangkat 3, ditambah ya integral dari Y per 2 berarti Y per 4 ya. Y per 4 kuadrat ya. Kan gini ya. Atau kita tulisnya jadi 1 per 4 ya. 1 per 4 Y kuadrat baru integral dari 1/4 berarti min 1 per 4 Y. Kan gitu. Dengan batas 5, 1. Oke, kalau ini mau kita susun dulu ya.
berarti ini ada setengah Y kuadrat, ini ada seperempat Y kuadrat, setengah tambah seperempat itu adalah 3/4 ya, berarti 3/4 Y kuadrat. Oke, ini ada min Y, ini ada min seperempat Y, berarti min 5/4 Y. Oke, berarti ini min 1/12 Y pangkat 3 dengan batas 51. Oke, kita masukkan dia nilainya pi. Oke, berarti ini 3/4 kali, ya, langsung saja ya, 25 ya. Oke, 5 kuadrat dikurang 5/4 kali 5 dikurang 1/12 kali 5 pangkat 3 itu kan 125 ya. Oke, baru dikurang yang 1 berarti 3/4 kali 1 ya, 1/21 dikurang 5/4 kali 1 baru dikurang 1/12 kali 1. Oke. Yuk, sekarang kita tulis ini jadi siapa? Pi. Ya, ini kali ini 75/4 ya. 75/4 dikurang ini 25/4. Oke, dikurang ini 125/12. Oke, lalu ini kita kalikan ke dalam jadi min 3/4. Oke, ini jadi positif 5/4. Oke, ini positif 1/12. Oke, nah ini kalau kita selesaikan lagi ya, kita buat dia jadi di sini aja ya. Oke, berarti ini pi, ya berapa ini ya? Per 4, 75 kurang 25, berarti 50. 50 ini 2, berarti 52/4 ya. Berarti 52/4. Oke, lalu ini 125/12 min ya, ini 1/12 berarti apa? Berarti dikurang 1/124 ya per 12. Oke, kan gini. Oke, kalau seandainya ini kita samain penyebut, ini kita buat ke berapa ya? Ini kita buat aja ke 12, berarti pi. Ya, ini supaya dia per 12, berarti ini kali 3 ya. Kali 3 berarti 6, kali 3 berarti apa? 15. Oke, dikurang 124. Oke, maka hasil kita adalah, oke, 156 dikurang 124 berarti 32 ya. Berarti 32/12 pi. Atau kalau kita sederhanakan lagi bagi 4 ya, berarti berapa? 8/3 pi. Maka ini adalah jawaban kita. Oke guys, nah sekarang kita coba lihat untuk soal yang kedua ya. Nah, soal yang kedua dia katakan, volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, garis Y sama dengan 2 kurang X, di kuadran 1, diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat adalah berapa? Oke guys, kembali kita gambarkan dia. Ya, kembali kita gambarkan. Oke, ini sumbu koordinatnya. Lalu dia bilang ada Y sama dengan X kuadrat. Oke, kita tahu ini adalah fungsi kuadrat ya. Yang gimana? Yang terbuka ke atas. Ya, yang terbuka ke atas. Nah, berarti kalau kita gambarkan dia, oke, kira-kira seperti inilah dia ya. Nah, ini dia. Y sama dengan X kuadrat. Lalu guys, ada garis. Ya, lalu ada garis. Si Y sama dengan 2 kurang X, ini adalah garis. Berarti kita tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke. Nah, berarti kalau kita ambil X-nya 0, berarti Y-nya adalah 2. Kalau kita ambil Y-nya yang 0, X-nya juga 2. Oke, berarti kita gambarkan dia. Oke, kita buat aja di sini misalkan 2, di sini pun 2. Dia harusnya sebelah sini ya. Berarti ini 2. Oke, ini min 2 ya. Oke, berarti kita tarik garisnya. Nah, kira-kira seperti ini dia. Nah, karena dia berada di kuadran 1, tentu yang sebelah sini ya. Karena dia bilang di kuadran 1,
tentu dia harus berada di sebelah sini. Oke, berarti mana daerah yang diminta? Maka daerah yang diminta adalah yang ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini dia bilang diputar terhadap siapa? Oke, ternyata ini harus diputar terhadap sumbu Y. Oke ya, karena ini diputar terhadap sumbu Y, maka kembali ya, sumbu Y menjadi apa? Sumbu Y menjadi patokan kita ya. Menjadi patokan kita. Oke, menjadi patokan kita. Kita buatlah sumbu Y-nya itu apa? Jadi horizontal ya, biar enak ya. Horizontal. Oke, maka kita putar dia, kita balik sumbunya, maka kira-kira gambar kita jadi seperti ini dia. Oke, nah sekarang kita coba selesaikan. Oke, sekarang kita lihat di sini ya, ini daerahnya yang mau kita putar. Sekarang coba lihat dari daerahnya. Daerahnya siapa yang menjadi batas atasnya? Yang menjadi batas atasnya siapa? Kita lihat di sini yang menjadi batasnya adalah garis yang berwarna biru dan apa? Dan yang berwarna merah. Nah, karena ada dua, ya, karena ada dua, maka ini apa? Harus dipecah. Ya, kita tidak bisa menyelesaikan secara langsung jika batasnya itu apa? Ada dua fungsi yang berbeda. Maka ini kita harus pecah dia, guys. Ya, maka kita harus pecah seperti ini. Nah, maka nanti kita dapatkan di sini adalah volume yang pertama, ini dapatlah nanti apa? Volume yang kedua. Gitu ya, harus dipecah. Oke, sekarang kita lihat untuk volume yang pertama, berarti volume pertama sama dengan Pi integral dari mana ke mana? Oke, ini 0, ini siapa ya? Oke, kita coba cari titik potongnya ya. Oke, titik potongnya berarti X kuadrat sama dengan 2 dikurang X. Kita pindahkan berarti X kuadrat ditambah X dikurang 2 sama dengan 0. Kita faktorkan berarti X tambah 2 baru apa? X kurang 1 ya. Berarti X sama dengan min 2 atau apa? X sama dengan apa? 1. Oke, kalau kita punya X-nya sama dengan 1 berarti Y-nya berapa? Berarti kan Y-nya 1 juga. Berarti ini 1, ini pun apa? 1. Maka V1 itu mulai dari 0 sampai siapa? 1 ya. Oke, sekarang ini. Oke, ini kan fungsinya langsung ya. Berarti ini kan Y sama dengan X kuadrat. Kita kan maunya X kuadrat, maka langsung ini apa? Y dy kan gitu. Karena ini X-nya sudah kuadrat. Oke, nah ini kita selesaikan berarti sama dengan Pi. Siapa integral dari Y adalah si setengah ya. Y kuadrat dengan batas 1, 0. Oke, kita masukkan jadi siapa? Pi. Oke, berarti setengah kali apa? 1 kuadrat ya. Berarti 1 dikurang berapa? 0. Maka kita dapatkan adalah setengah Pi. Nah, ini untuk V1. Sekarang kita cari V2-nya, berarti Pi integral dari mana ke mana ya? Kita lihat ini dari 1 sampai 2 ya. Dari 1 sampai 2. Nah, siapa garisnya? Ini kan berarti Y sama dengan 2 dikurang X. Kita pindahkan berarti X sama dengan si 2 kurang Y ya. Oke, berarti kalau kita maunya X kuadrat berarti siapa? Berarti 4 ya, kita kuadratin dikurang 4Y ya ditambah siapa? Y kuadrat ya. Berarti kalau saya tulis di sini jadi Y kuadrat dikurang 4Y, oke, ditambah 4 ya, dy. Oke, kita integralkan ini jadi berapa ya? Pi. Oke, integral dari Y kuadrat berarti 1/3 Y pangkat 3 dikurang integral dari 4Y berarti 2Y kuadrat ditambah 4Y ya. Oke, dengan batas 2, 1. Oke, kita masukkan 2-nya guys. Berarti ini Pi, kita masukkan 2-nya berarti siapa ini? Berarti 1/3, 2 pangkat 3 berarti 8, dikurang 2 kali 2 kuadrat berarti 4, ditambah 4 dikali 2 ya. Oke, sekarang yang 1 berarti 1/3 dikali 1 dikurang 2 kali 1
ditambah 4 kali 1 ya. Oke, berarti ini jadi Pi. Oke, ini adalah 8/3. Ini, oh ini maaf tambah ya. Oke, berarti ini 8, ini 8 habis ya berarti. Oke, ini min 1/3. Oke, ini sama ini kan 2 ya. Berarti apa? Negatif 2 ya. Oke, berarti ini kalau kita selesaikan Pi. Oke, kita buat per 3. Berarti 8 kurang 1 kurang 6 ya. Berarti sama dengan siapa guys? 1/3 Pi. Oke, berarti volume total kita siapa? Berarti volume total kita adalah setengah Pi ditambah berapa? 1/3 Pi. Oke, kalau ini kita buat per 6. 6 bagi 2 berarti 3. Ditambah 6 dibagi 3. 6 bagi 2, 3. 6 bagi 3, 2 ya. Pi. Berarti sama dengan 5/6 Pi. Ya, satuan volume. Oke, nah inilah cara kita untuk menghitung volume benda putar. Ya, sebagai wujud dari perputaran suatu bidang ya terhadap suatu sumbu acuan. Oke, nah ini dulu pembahasan kita untuk video mengenai aplikasi integral untuk volume benda putar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video kali ini memberikan manfaat ya. Ingat, Abigail Adam pernah berpesan kepada kita, pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan, ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Oke, tetap bersama kami di MedD Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.